Halo guys, selamat ketemu lagi dengan saya ya di konten saya, konten driver ya. Ini yang lagi rame kemarin kan ada mobil listrik yang mogok di rel ya, yang itu lagi yang viral itu ya. Dari kejadian itu efek dominonya itu kemana-mana. Nah, di konten kali ini saya mau menjelaskan buat rekan-rekan semua pengguna mobil listrik ya. Di sini saya juga gunakan mobil listrik ya, ini Densa. Mak nggak percaya. Nah, teman-teman, dari video kemarin itu banyak kesimpulan di luar sana yang pokoknya yang berkembang macam-macam ya. Ada yang bilang itu kena induksi magnetik atau kena macam-macam lah ya. Tapi di sini saya mau sorotin mobil listrik dari peristiwa umum aja ya. Biasanya kalau mati itu di rata-rata sih kalau masih posisi masih nyala semua disebabkan karena baterai kecilnya, itu baterai 12 voltnya itu yang tekor lah istilahnya ya. Crazy. Nah, kebetulannya itu ya ini ya teman-teman ya, kebetulan itu yang mobil listrik yang kemarin kejadian itu taksi ya. Kenapa taksi itu konsumsi baterai 12 voltnya lebih banyak ya? Karena di saat dia berhenti pun dia harus menyalakan argo, menyalakan lampu yang kecil yang di atas itu ya. Terus menyalakan sistem order, yaitu yang ada biasanya tuh kalau yang zaman sekarang itu Android yang di itu tetap nyala karena untuk menerima order online itu. Nah, dari situ tuh yang menyebabkan baterai 12 voltnya itu cepat terkuras habis. Belum lagi kebiasaan driver ya, yang saat berhenti itu dia menyalakan musik, menyalakan apalah ya, pokoknya yang di mobil itu sambil ngecas handphone mungkin. Nah, itu kan menggunakan baterai 12 voltnya itu buat konsumsi semuanya itu. Itu yang bisa menyebabkan baterai 12 voltnya itu cepat habis teman-teman. Jadi di mobil listrik itu harus bijak menggunakan peralatan itu ya, entertain dan segala macam itu ya, entertain terus ngecas handphone dan segala macam. Jangan ngecas saat mobil berhenti. Nah, kemudian gini teman-teman ya, ada lagi yang kalau saat berhenti pun, kalau teman-teman pengen ngecas handphone, pengen menyalakan entertain itu ya, teman-teman harus nyalakan engine-nya juga. Jadi engine-nya harus di on, jadi engine tuh posisi ready. Jadi saat teman-teman berhenti menyalakan apapun itu aman. Karena saat engine berhenti, otomatis baterai 12 volt itu ngecas dari baterai yang besar. Ya, ngecas ke situ. Tapi kalau ada kerusakan ya saya nggak tahu ya, itu juga bisa jadi penyebab baterai 12 voltnya down. Nah, kalau semuanya masih oke, tapi kenapa nggak bisa didorong? Kemungkinan sensor-sensornya masih nyala teman-teman. Nah, di sini saya mau tunjukin ya, kalau di mobil ini mobil Densa ya, sensor apa aja yang perlu di off supaya bisa didorong. Nah, ini teman-teman yang harus dimatikan ya, ini sensor-sensornya ini harus off semua nih. Jadi mobil tidak akan ngebaca di luar itu ada gangguan, jadi brake-nya itu kebuka. Kemudian ini di shift ke N, jadi bisa didorong. Ini. Tadi ya syarat untuk bisa digerakkan itu ya baterai 12 voltnya itu harus masih keadaan ada isinya ya, ada pokoknya masih bisa lah. Jangan sampai kalau baterai 12 volt udah tekor ya tetap aja nggak bisa digerakin persnelnya itu. Baterai 12 voltnya ini nggak ada ya nggak bisa digerakin teman-teman, nggak bisa.
Intinya tadi ya, jadi edukasi buat pengemudi itu penting. Jadi semua yang menggunakan mobil listrik itu harus paham ya, sistem di mobil listrik itu berbeda jauh dengan mobil konvensional, mobil engine lah istilahnya ya. Nah, dari perusahaan taksi yang menggunakan mobil listrik itu sudahkah diedukasi buat pengemudinya, buat manajemen, buat bagian maintenance ya, yang memeriksa itu ya, apakah tiap pagi itu dicek kendaraan itu kondisinya seperti apa, baterai 12 voltnya yang terutama ya, karena itu sangat vital. Nyawanya mobil listrik itu bukan di baterai besar ya, tapi di baterai 12 voltnya. Jadi teman-teman harus ingat, pemilik mobil listrik selalu cek baterai 12 voltnya. Kalau dari pengamatan saya itu ya, baterai 12 voltnya itu umurnya rata-rata 1,5 tahun teman-teman, sama seperti baterai-baterai mobil biasa ya, akinya itu loh ya teman-teman, akinya 1,5 tahun itu udah paling bagus. 1 tahun teman-teman harus ganti, karena di mobil listrik itu semuanya menggunakan elektrik ya, dan sekarang itu fitur-fiturnya banyak semua menggunakan penyedot baterai 12 voltnya itu dipaksa bekerja keras. Nah, dari video saya ini semoga teman-teman mendapat pencerahan sedikit ya. Intinya seperti itu ya, kalau teman-teman pengguna mobil listrik saat berhenti tapi teman-teman pengen menggunakan entertain, selalu nyalakan engine ready. Ini posisi P, jadi ini mesin udah siap, kalau di personalnya digerakin dia akan jalan, itu namanya engine ready. Dan saat engine ready ini baterai 12 voltnya itu ngecas teman-teman, jadi aman buat, jadi nggak tekor lah istilahnya, nggak nyedot di baterai kecilnya teman-teman. Oke, seperti itu teman-teman. Di sini video ini semoga bermanfaat ya. Pokoknya kalau ada pertanyaan lagi teman-teman tentang kendaraan, silakan tulis di komen. Nanti saya akan jelaskan pokoknya sepengetahuan saya aja. Kalau nggak tahu nanti saya akan cari-cari juga referensinya di mana. Saya kasih link buat teman-teman. Dan satu lagi, kalau teman-teman masih ada yang butuh pekerjaan sebagai pengemudi, silakan tulis di komentar. Kalau perlu boleh DM saya atau segala macam lah, melalui media sosial saya yang lain kan banyak. Nanti saya akan arahkan gimana cara mendaftar sebagai pengemudi di perusahaan saya. Oke teman-teman, tetap semangat ya. Yang penting itu ya, tetap patuhi rambu lalu lintas, hormati pengendara lain, dan jaga etika berkendara. Bye bye.